Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai bentuk logaritma, di mana hasil dari satu bentuk logaritma ini bukan bilangan bulat. Jadi secara umum kalau kalian menjumpai bentuk log yang sudah bulat, jadi kayak misalkan 2 log 16 ya. Itu kan yang kita pikirkan 2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 16. Karena ini hasilnya bulat, saya yakin di awang pun bisa ya, atau dibayangkan cukup bisa. Jadi kalau yang hasilnya tidak bulat seperti ini, 4 log berapa ya, 4 pangkatkan berapa yang menghasilkan 8. 4 pangkat 1 itu 4 ya, 4 pangkat 2 tapi sudah 16. Jadi kalau 4 pangkatkan berapa yang ketemunya 8, apakah 1/2 atau 1/4 dan sebagainya ya, itu tentu agak kesulitan. Nah, secara umum penyelesaian dari bentuk logaritma yang tidak bulat bisa menggunakan persamaan eksponen. Jadi seperti nomor 1 itu ada 4 log 8, itu bisa kita anggap nilainya sebagai x ya, atau sebagai variabel yang lain. Kemudian kita gunakan konsep logaritma. Jadi ketika ada 4 log 8 hasilnya x, ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat atau bentuk eksponen, yaitu 4 pangkat x sama dengan 8. Ini biasa yang saya sampaikan kalau di kelas. Yang kiri dipangkatkan yang kanan menghasilkan yang tengah. Jadi 4 pangkat x sama dengan 8 kita ubah dalam bentuk 2 pangkat semua. Berarti yang kiri adalah 2 pangkat 2x, yang kanan 2 pangkat 3. Ini kita coret, 2x sama dengan 3, maka otomatis x-nya adalah 3/2. Cuma karena ini sudah kita pelajari sifat-sifat logaritma, tentu agak repot ya ketika bentuk yang seperti nomor 1, 2, dan 3 kita selalu menggunakan persamaan eksponen. Maka untuk ketiga soal tersebut akan kita gunakan sifat logaritma, yaitu ketika kita menjumpai A dipangkatkan M log B dipangkatkan N, ini bisa kita gunakan N per M. Ya, ini biasa saya sampaikan pangkat yang kanan ini N per pangkat yang kiri ya, N per M dikalikan A log B. Kemudian jika kita menjumpai ternyata nilai A sama dengan B, berarti kan bentuk rumusnya akan menjadi A pangkat M log, nah B pangkat N itu kan B sama dengan A, berarti sama saja A dipangkatkan N, berarti sama N per L A log A. A dipangkatkan berapa yang menghasilkan A? Ya tentu dipangkatkan 1, jadi A log A itu kan nilainya 1, berarti N per M kalikan 1, maka ini hasilnya N per M. Jadi intinya adalah kalau kita menjumpai log yang basis dan numerusnya sudah sama-sama A pangkat, ya bilangan pangkatnya sama, maka cukup kita fokuskan pada pangkatnya, yaitu pangkat yang kanan per pangkat yang kiri, yaitu tadi N per M. Sehingga kalau kita menjumpai bentuk seperti ini, 4 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 8, berarti 2 pangkat 3. Sama-sama 2 pangkat, berarti kita gunakan teori yang barusan kita bahas, yaitu yang kanan per yang kiri ya pangkat, yaitu langsung 3/2. Maka ini akan lebih praktis dan lebih mudah daripada kita harus menggunakan persamaan eksponen seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Silahkan kalau kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa dicoba nomor 2 dan 3 terlebih dahulu. Videonya bisa kalian pause dulu ya. Kalau
sudah paham ya, tinggal nanti dilanjutkan lagi. Atau kalau yang belum, ya nggak masalah, saya ulang lagi pembahasan untuk soal yang kedua. Kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. 9 berarti 3 pangkat ya, 3 pangkat 2 log. Nah, di sini 1/27 ya. 1 itu artinya nanti pangkatnya jadi negatif. Nah, 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Tapi sekarang pangkatnya jadi negatif ya. Jadi min 3. Sama dengan yang tadi, cukup kita pikirkan pangkatnya saja ya, karena sudah sama-sama berbentuk 3 pangkat. Berarti pangkat yang kanan min 3 per pangkat yang kiri 2. Maka hasil akhirnya negatif 3/2 ya. Saya yakin ini cukup mudah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga sama. Di sini 125 dengan 5 ya. Berarti 5 pangkat semua. Kita ubah 5 pangkat semua. 125 5 pangkat 3 log 1/4 akar. Nah, akar itu sama saja pangkat setengah ya. Jadi yang bawah ini nilainya sama saja dipangkatkan setengah. 5 pangkat setengah. Tapi karena di sini ada 1/, seperti halnya soal yang nomor 2, maka 1/, ini menyebabkan pangkatnya jadi negatif. Sehingga 1/, akar 5 senilai dengan 5 pangkat negatif 1/2. Kita tinggal hitung saja ya. Pangkat yang kanan yaitu min setengah dibagi pangkat yang kiri yaitu 3 ya. Min setengah dibagi 3 ya. Kalau yang kesulitan kita buat agak panjang, ini biar jelas. Nah, ini ya, pernya agak panjang. Kemudian yang bawah itu kan 3 itu sama saja 3/1 ya, 3/1, sehingga kalau pecahan bagi pecahan sama saja dikali kebalikan, yaitu min setengah yang atas tetap, tapi dikali kebalikan yang bawah. 3/1 dibalik ya, 1/3, maka hasilnya negatif 1/6. Oke, inilah cara penyelesaian dari bentuk logaritma kalau kita menjumpai yang hasilnya tidak bulat atau lebih khususnya adalah berupa pecahan. Maka gunakan sifat A pangkat M log B pangkat N. Atau kalau tadi khusus yang A sama dengan B ya, jadi A pangkat M log A pangkatkan N, maka kita cukup fokus pada pangkatnya, yaitu ingat-ingat pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.